Nggak usah ada tapi. Kayak begini 15 juta, kamu uang buat apa 15 juta? Aku tanya sama kamu. Aduh Mbak, saya nggak ngambil Loh, uangnya, jadi Mbak. kemana uangnya? Itu Mbak Novi, jadi saya cuma catat aja. Terus kan saya nggak ngerti bahan jahitnya segala macam. Saya kan cuma di sini jagain aja, terus nyatet-nyatet. Jadi saya panggil Mbak Novinya buat ngukur segala macam. Mbak Novinya juga yang nentuin harganya. Nggak mungkin, Novi pasti telepon sama saya. Kamu pasti urusannya. Ya ampun Mbak. Wah, banyak banget nih disiapin semuanya nih. HT ada 4, udah siap semuanya. Sekarang saya mau telepon dulu nih orang nih. Halo? Pas banget nih. Ini Mbak Nyimas ya? Iya, bentar. Mbak Nyimas gimana keadaan di dalam? Mbak Astria sih udah di dalam. Di atas. Oke, tapi aman kan? Kita nggak ketahuan kalau kita berdiri di depan sini kan? Aman. Aman. Oke, dah. Ya. Ada pemirsa. Balik lagi tentunya di Mr. Sakirman. Salah kiriman. Dan cuma di sini pemirsa di program ini, pemirsa bisa melihat artis-artis dikerjain dengan kiriman-kiriman yang nggak bener. Namanya juga salah kiriman ya pemirsa ya. Sekarang saya lagi menunggu Mbak Nyimas untuk datang ke sini. Mbak Nyimas itu adalah klien kita. Mbak Nyimas ya? Ya. Oh iya, Mbak Nyimas, mana aman kan di dalam? Aman ya udah, kalau aman begitu berarti sesuai dengan briefing saya kemarin. Kalau Mbak Nyimas itu harus pura-puranya acting aja pokoknya ya. Ini dia klien Mr. Sakirman episode kali ini. Kita akan ngerjain Mbak Astri Wulas hari ini. Oke, setuju? Tos dulu. Dan tentunya pemirsa, karena saya sudah membawa 4 HT di sini, saya punya 4 agent. Maksudnya 1, 2, 3. Pokoknya ada agent yang akan saya berikan HT-HT ini. Pemirsa, ada 3 agent kita. Agent pertama akan bertugas sebagai customer yang akan membuat target shock dengan aksinya. Agent kedua akan bertugas sebagai kurir yang akan membuat target stres. Dan agent terakhir Mr. Sakirman akan bertugas sebagai calon pelanggan yang akan membuat target pusing 7 keliling. Kayaknya kamera udah semua dipasang nih. Selamat siang, selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Ada Mbak Astri Wulasnya nggak? Maaf Bu, ada perlu apa ya? Oke, ini ya Mbak, lihat. Saya jahit di sini, hasilnya apa? Robek nih, lihat. Saya minta Mbak tolong panggil Mbak Astri Wulas. Ya udah, Ibu tenang Sekarang dulu. ya, Ibu sekarang. duduk dulu Bu, duduk dulu Bu. Sebentar ya Bu. Atut-atut. Hai Astri. Apa kabar? Mau jahit? Yuk duduk, silakan. Bukan jahit Mbak, justru saya sudah jahit di sini. Saya order di sini untuk menjahit. Saya beli bahan, terus saya jahit di sini. Ntar dulu gini, kalau jahit di sini, ya itu harus ketemu saya yang ngukur. Pokoknya pegawai Mbak itu yang udah ngukur semua bentuk tubuh saya segala macem, pokoknya baju semuanya pokoknya. Mbak, nggak mungkin, Mbak. Pokoknya nih, dengerin ya. Kita punya CCTV. Itu ada CCTV di mana-mana. Itu buat apa? Buat saya ngontrol. Saya bisa ngontrol di handphone saya. Mbak pikir saya nipu? Nggak, Mbak bayar berapa? 15 juta. Hah? 15 juta? Tolong Mbak panggilin siapa? Nama pegawai saya nggak tahu siapa. Pokoknya namanya siapa? Lupa. Neng. Ntar dulu ya. Nggak bisa. Karena saya lihat di CCTV setiap hari. Sini, Neng. Nah. Nggak. Ini
Bentar dulu, kamu pernah ketemu? Enggak, yang mana? Pegawai saya yang mana? Ini saya ordernya sama dia. Sebulan yang lalu ibunya order kebaya ini, tapi langsung saya panggil Mbak Novinya buat ngukur. Kamu emang baru di sini, cuma kan saya udah kasih tahu rule-nya. Nggak ada yang berani ngambil order. Soalnya sebulan yang lalu kan Mbak Asri lagi keluar kota, terus kata ibu ini ibunya mau buru-buru pakai. Soalnya takutnya kan jahitnya lama, jadi saya catat orderannya, terus saya panggil Mbak Novi buat ngukur sama pesanannya segala. Nggak boleh, Dari 15 juta Mbak, dari 15 juta. Astagfirullahaladzim. Mbak kenapa begini sih? Sekarang pertanyaannya begini. Kamu terima order Mbak ini? Terima. Kamu yang ngukur? Mbak, udah deh Mbak. Bukan. Mbak, ini kan Mbak masalah Novi kan Mbak. saya nggak ngerti soal ngukur, tapi saya catat. Katanya sebulan lagi harus Mbak, udah selesai. deh Mbak, ini saya buru-buru ya Mbak ya, tolong. Nah ini gimana solusinya karena baju ini robek Mbak. Jadi gimana solusinya? Bentar. Nih Mbak, udah gitu kecil banget Mbak. Bang ngeliat badan saya segimana, terus ini kecil banget. Bahan saya panjang loh waktu itu. Saya bikinnya lebar, 3 meter. Panjang banget ya? Dia bahannya dari terpal apa gimana? Karena ini memang saya nggak ngerti ya salahnya di mana, karena saya baru tahu ya. Nanti saya cari di CCTV saya bagaimana ini semua bisa kayak begini ya. Dan bukan cuma satu Mbak, ini satu lagi ada. Hah? Nih, apa coba Mbak? Kayak gini. Ya udah, 1 minggu lagi Mbak datang lagi kemari nggak apa-apa. Ukurannya masih ada. Kayaknya kan udah keluar. Coba dicek lagi ya. Tolong cek lagi karena 1 minggu lagi saya mau ada acara. Kalau udah diukur, itu berarti ada datanya Mbak di tempat saya. Lagian dia ngukurnya bukan pakai meteran, pakai tali rapia. Ya udah, oke Mbak. Kalau bisa sih pegawai pecat aja Mbak kalau kayak gitu ceritanya. Sorry Mbak, pas saya. Ya pokoknya Mbak ya, saya minta tolong aja Mbak ya. Minta tolong untuk kebaya saya diperbaiki lagi ya. Kalau gitu saya pamit. Ya, makasih ya Mbak. Ya sama-sama. Nah, agent 1 kita sudah selesai melakukan tugasnya. Nanti kita akan lihat aksi dari agent kita yang kedua. Jangan kemana-mana. Tetap di Mr. Sakirman. Setahun loh aku udah buka usaha kayak gini. Nggak ada kayak begini, tau nggak? Tapi, Nggak usah ada tapi. Kayak begini 15 juta, kamu uang buat apa 15 juta? Aku tanya sama kamu. aduh Mbak, saya nggak ngambil Loh, uangnya. jadi Mbak. kemana uangnya? Itu Mbak Novi, jadi saya cuma catat aja. Terus kan saya nggak ngerti bahan jahitnya segala macam. Saya kan cuma di sini jagain aja, terus nyatet-nyatet. Jadi saya panggil Mbak Novinya buat ngukur segala macam. Mbak Novinya juga yang nentuin harganya. Nggak mungkin, Novi pasti telepon sama saya. Kamu pasti urusannya. Ya ampun Mbak, kan Kamu bisa saya masukin polisi, tau nggak? Nggak pernah loh saya marah kayak begini. Tapi kan saya juga nggak tahu Mbak. Orang kayak begini doang. Saya nggak pernah ngecewain orang. Makanya saya semua happy kalau dari sini, denger nggak? Kalau misalnya saya ngambil duitnya juga pasti saya udah keluar dari kemarin-kemarin udah dapat duit 15 juta, orang gaji saya juga. Oke, saya udah bilang 8 tahun kayak begini, nggak pernah saya sama customer ngecewain kayak gitu, denger nggak? Ya saya juga nggak Misalnya tahu. belasan juta dari mana? Kamu jawab aja ya, pinter banget ya. Permisi, Kamu dengerin dulu. Selamat aku ngomong, siang. tahu nggak? permisi. Mbak, Iya Mbak, Mas. ini laundryannya. Yang tadi telepon. Iya, Lalu atas. Iya bentar Mas. Nih Pak, langsung. ini. Yang kemarin. Lebih cek, ya. Yang begini? kemarin Mbak kirim. Maksudnya gini gimana Mbak? Enggak, kok begini sih ininya? Apanya? Ini. Ya. Ini siapa yang laundry? Bentar ya Mbak, sebentar ya Mas. Iya. Duduk Mas, duduk Mas. Ya. Catatan laundrynya mana? Catatan laundrynya. Bentar Mbak. Enggak, ini datangnya pasti nggak begini nih. Enggak, Enggak, ini. ini nggak mungkin gini loh Mbak. Kita kan sudah langganan ya, jadi nggak mungkin ada kesalahan. Apa yang saya berikan sekarang ya kemarin Mbak mungkin ngasihnya gitu doang. Ya emang udah biasa, tapi Iya. ini nggak mungkin begini. Neng.
Ya Mbak. Nggak koyak begini dong, kamu mesti tanggung jawab nih kalau koyak begini. Dia kan di Saya kan perjanjian begitu. cuma pengantar. Oh, Mungkin enggak, ntar enggak. ke bos saya aja Iya, langsung. bilang bosnya ini mesti diperbaiki. Iya, ntar saya coba konfirmasi ke si bos gitu. Nggak bisa konfirmasi, udah tahu rule-nya begitu. Kalau laundry, masuknya bagaimana, keluarnya masih bagaimana. Masa lengannya satu? Baru lo gue Ya begini. mungkin